Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, ustadz-ustadzah, ada satu hal yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat bersyukur, nikmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa bersyukur pada Allah atas nikmat doa, di mana kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang bisa berdoa, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Untuk itulah kemudian tatkala kita masih bisa berdoa kepada Allah, maka harus kita syukuri. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah, di mana Allah sudah menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Setiap doa, setiap permintaan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala betul-betul kita memohon dan memintanya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah, ya. Dan saat meminta ini kita juga harus penuh dengan keyakinan, ya. Harus penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan menerima doa kita dan nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, ya, Allah dalam menanggapi doa itu dengan berbagai cara, ya. Yang pertama, Allah bisa saja langsung kabulkan. Ya Allah, angkat tangan, saya mohon ini, saya ingin ini ya Allah. Bisa saja Allah langsung kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan permintaan kita, Allah beri, ya. Tetapi kadangkala Allah juga tunda, ya. Jadi tidak langsung diberi, tapi ditunda terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai kemudian kita itu sudah dirasa pantas oleh Allah, sampai kemudian kita itu dianggap layak oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Tetapi ada juga kadang responnya Allah itu tidak langsung diberikan, bahkan juga tidak ditunda. Tetapi Allah merespon dengan memberikan jawaban yang lain. Dengan cara Allah memberikan jawaban yang lain, memberikan permintaan kita itu diwujudkan dalam bentuk yang lain. Bisa saja kita minta materi oleh Allah, tetapi Allah berikan non-materi. Allah berikan nikmat selain materi, misalnya badan yang sehat. Ya, jadi kesehatan ini pun juga nilainya luar biasa tatkala kita bisa menyadarinya, ya. Namun hanya sedikit orang-orang yang kemudian bisa menyadari bahwa tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah, ini adalah merupakan bagian respon dari Allah, merupakan bagian dari jawaban dari Allah atas doa-doa kita. Ya, bisa jadi itu adalah respon dari Allah. Allah merespon bahwa doa kita itu dikabulkan, tetapi dalam bentuk yang lain. Ya, jadi tadi pertama, Allah bisa saja langsung kabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah bisa juga kemudian menundanya sampai kemudian dirasa kita pantas dan layak menerimanya. Tetapi ada juga yang kemudian Allah ganti
permintaan-permintaan kita itu dengan jawaban-jawaban yang lain, yang itu memang sudah kita butuhkan. Karena Allah tahu dan Allah paham apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nah, kawan-kawan, dalam berdoa kita harus penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun, ya, karena memang ya doa itu salah satu syaratnya untuk bisa diwujudkan oleh Allah, untuk bisa dijawab oleh Allah adalah dengan keyakinan. Kalau kita minta kepada seseorang tetapi kita tidak yakin akan diberi, maka orang tersebut juga tidak akan memberikan. Maka sama juga dengan Allah, tatkala kita minta kepada Allah tapi kita tidak yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, maka sulit juga. Ya, tentunya sulit juga itu akan diwujudkan. Ya, maka syarat pertama untuk doa kita itu bisa diterima oleh Allah dan kemudian dikabulkan oleh Allah adalah dengan kita yakin kepada Allah. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ada satu doa yang kemudian kalau kita baca, ya, satu doa itu sudah mengandung 10 permintaan. 10 permintaan yang kemudian itu adalah permintaan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Hanya saja sebagian dari kita itu jarang sekali membacakan doa ini, ya. Baik, kita akan belajar, teman-teman boleh simak, ya. Boleh catat doanya seperti apa, nanti permintaannya seperti apa, ya. Baik, kita akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakhratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Nah, ini ya. Dalam satu doa ada 10 permintaan dan ini adalah permintaan yang baik kita di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah apa, ya? Salamatan fidin, kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Kita minta kepada Allah keselamatan dalam agama, ya. Artinya apa? Artinya agama yang kita ikuti ini tidak sesat. Ilmu-ilmu dalam agama yang kita amalkan itu bukan ilmu-ilmu yang sesat, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa'afiyatan fil jasad, kita minta tubuh kita itu sehat, ya. Kesehatan dalam tubuh kita, kebugaran, sehingga kita bisa beraktivitas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga apa? Waziratan fil ilmi, itu adalah bertambahnya ilmu. Karena dalam keseharian kita tentu harus ilmu itu harus bertambah, ya. Karena amal tanpa ilmu itu akan buta atau akan buntu jalannya, ya. Maka setiap amal itu harus didasari daripada ilmunya. Dan kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu tersebut. Kemudian apalagi selanjutnya yaitu adalah wa barakatan fil rizqi. Kita minta kepada Allah keberkahan dalam rizki. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi insya Allah bisa mencukupi dalam kehidupan kita. Dan ilmu rizki-rizki yang diberikan oleh Allah itu bisa kita manfaatkan dalam kebaikan, dalam rangka ataupun sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah rezeki yang ada ataupun harta yang diberikan oleh Allah itu justru malah menjauhkan kita dari Allah. Maka kita minta agar mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita. Harta kita harta yang berkah insyaallah. Kemudian apalagi wa taubatan qoblal maut. Kita minta kepada Allah agar taubat dulu sebelum maut itu datang, sebelum ajal itu datang, ya. Kemudian wa rahmatan indal maut, rahmat saat apa? Saat ajal itu datang, saat maut itu datang. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga ampunan setelah mati. Kemudian apa lagi? Allahumma hawwin alaina fi sakhratil maut
kita minta kepada Allah saat ajal itu datang, saat nyawa kita itu dicabut, itu dimudahkan oleh Allah, ya. Sebagaimana rambut yang diambil dari tepung, sehelai rambut yang diambil dari tepung, sangat mudah banget, ya, halus rasanya, tidak merasakan sakit. Wan najata minan nar, dan juga kemudian Allah selamatkan kita itu dari api neraka. Wal afa indal hisab, yaitu adalah serta kita itu diampuni oleh Allah saat terjadinya hisab. Nah, ini 10 doa, ya, 10 permintaan, baik itu untuk dunia ataupun untuk akhirat, ya. Silahkan nanti doa kita akan berikan di link deskripsi, ya. Teman-teman nanti boleh download atau cari di literatur manapun, insya Allah banyak, ya, tentang doa-doa ini. Silahkan dihafalkan dan kemudian dibacakan sehabis kita sholat fardu ataupun di sepertiga malam yang terakhir saat kita itu sholat tahajud. Insya Allah kehidupan kita di dunia itu akan baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita, rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, ya. Dan insya Allah tatkala kita betul-betul yakin kepada Allah, mohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Tinggal kemudian tugas kita adalah memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Setiap doa permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.